down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Serina. Nah, di video kali ini kita masuk ke Super Lab yang kedua ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Super Lab yang kedua, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang Super Lab yang pertama. Nah, kalian bisa buka aja file yang udah kalian download ya teman-teman, yang di drive sebelumnya. Sebelumnya kan di video yang lalu itu sudah saya perlihatkan ya teman-teman, sudah terdapat 5 Super Lab dan satu pendahuluan. Di sini seperti biasa kalian bisa klik yang drop agar pindah ke sini, ke samping. Nah, di sini untuk topiknya seperti biasa ada VLAN dan trunking, DHCP, router OSPF, ACFRP, DNS, dan lainnya. Nah, langsung aja ya, kita akan mulai di instruksinya ke part yang pertama, di mana kita akan melakukan basic configuration. Yang pertama, kita disuruh konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Terus, kita konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Passwordnya itu harus sama teman-teman. Mungkin kita bisa mulai dari switch yang sebelah kiri dulu. Yang ini ya teman-teman. Nah, perintahnya sama seperti kita praktek di Superlab kemarin. Jadi kalian bisa tonton saja ya teman-teman. Oke, di sini semua hostname-nya udah saya ganti ya teman-teman dari router dan juga switch-nya. Di sini kita sudah selesai konfigurasi per satunya yaitu basic configuration. Kalian bisa lihat di sini completion-nya udah 13%. Nah, kita lanjut ke part yang kedua, konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 2. Nah, switch 1 itu merupakan yang ini, terus ini switch 2, dan ini adalah router. Nah, di sini untuk perintahnya kita disuruh buat VLAN dan sesuaikan nama yang sudah tertera di display. Namanya itu ini VLAN 10, VLAN 20, dan 30. Terus konfigurasi port di setiap interface yang terhubung, terus konfigurasi allow, dan kita akan konfigurasi DHCP server juga di router 2-nya untuk semua VLAN. Ini VLAN 10, 20, dan 30, dan 40. Pertama kita mulai dulu untuk konfigurasi VLAN dan trunkingnya nih. Untuk yang di DHCP server, kita akan lanjut nanti. Oke, di sini kita mulai dulu dari yang switch 1. Sini kalian bisa buat VLAN-nya dulu. Caranya sama ya, teman-teman. Setelah itu, kita akan memasukkan interface yang terhubung di switch 1. Itu kalian bisa cek aja. Yang masuk ke VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk portnya itu ada FA0/2, FA0/3, FA0/4, dan yang satunya pasti ini FA0/5. Oke, langsung aja kita masukkan interface-nya. Caranya sama ya teman-teman, jadi kalian bisa ikutin aja. Jangan lupa teman-teman untuk interface yang di switch 1, yaitu FA0/1 ya teman-teman, yang mengarah ke router ke sini, itu jangan lupa kita terangkan. Nah, lanjut ya, di switch 1 sudah, sekarang kita bisa lanjut di switch 2-nya. Switch 2 ini ada dua VLAN, yaitu VLAN 40 dan 30 ya teman-teman. Selanjutnya kalian bisa cek juga untuk interface-nya masing-masing. Di sini karena perintahnya sama, jadi kalian bisa lihat saja. Jangan lupa yang interface ini FA01-nya yang mengarah ke router kita terangkan seperti tadi ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi VLAN-nya. Dan selanjutnya kita akan konfigurasi server DHCP di router 2 untuk semua VLAN-nya. Nah, kita buka router 2, yaitu yang ini. Nah, kita akan membuat VLAN-nya nih. Pertama, yang mengarah ke switch 1 dulu. Caranya sama ya teman-teman. Ke switch 1 itu berarti VLAN 10 dan 20. Nah, sebelumnya ini kalian bisa aktifkan dulu interface yang FA1/0-nya. Nah, di sini udah. Terus kita lanjut. Ya udah, kita baru bisa membuat sub interface-nya.
Selanjutnya kita jalankan perintah encapsulation titik 10-nya. Nah, nanti ini akan masuk ke VLAN 10 dengan perintah seperti ini. Ini kita akan memasangkan IP-nya untuk setiap VLAN. Di sini untuk VLAN-nya itu router 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Di sini VLAN 10 itu 10.1, karena itu kita masang IP-nya. Nah, lanjut kita buat sub interface untuk yang VLAN 20. Untuk yang arah switch 1 ini udah. Sekarang untuk yang ke arah switch 2, yaitu yang lewatnya di FA0/0 ya teman-teman. Dan ada VLAN 30 dan 40. Kita exit. Oke, di sini kita sudah konfigurasi DHCP server. Pertama, kita akan konfigurasi DHCP pool untuk VLAN 10-nya dulu. Di sini disuruh DNS servernya menggunakan 1.2. Nah, ini adalah IP dari VLAN 10-nya. Sekarang kita lanjut untuk VLAN yang berikutnya, teman-teman. Oke, di sini udah selesai untuk konfigurasi DNS servernya dari VLAN 10 sampai 40. Nah, di sini kita bisa cek resultnya dulu. Di sini bisa kalian lihat di router 2 itu untuk DNS-nya udah ya teman-teman. Tapi di sini kita disuruh untuk exclude address untuk IP 10.1, 20.1 sampai 40.1. Ini adalah IP dari VLAN-nya. Jadi kita harus mengecualikan. Balik lagi ke router 2. Kalian ikutin ya perintahnya, sama seperti praktek berikutnya. Di sini kalian bisa ikutin perintahnya aja karena ini sama persis ya teman-teman, seperti yang Superlab 1. Kita akan pengujiannya, kita akan coba di VLAN 10, 20, 30, dan 40. Di VLAN 10 dulu. Dan di sini DHCP-nya udah berhasil semua ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut untuk part yang ketiga nih. Oke, di sini part ketiga itu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 3. Berarti yang ini ya teman-teman, kalian bisa masuk ke switch 3-nya, yang ini. Di sini untuk switch 3 itu ada VLAN 50 dan juga VLAN 60. Caranya sama. Jadi perintahnya itu, instruksinya itu sama ya dengan yang part 2 sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa coba memasukkan interface-nya. Kalian bisa cek sebelumnya ya teman-teman. Di sini saya udah cek, jadi tinggal kalian ikutin. Nah, tapi jangan lupa nih, kalian untuk konfigurasi terangnya, di sini di switch 3 ada dua interface, yaitu yang mengarah ke router 3, FA0/6, dan yang mengarah ke switch 4, yaitu FA0/6. Ya, kita mulai dulu yang mengarah ke router 3. Nah, di sini udah nih teman-teman, lanjut ke switch yang keempat, yaitu switch yang ini. Nah, sama nih seperti tadi, kita jangan lupa untuk konfigurasi terangnya. Di switch 4 itu ada FA01 yang mengarah ke switch 3. Kita bisa coba cek resultnya. Oke, di sini di switch 3 dan switch 4 sudah centang semua nih. Nah, lanjut ya. Di sini kita juga disuruh untuk memasang IP dan konfigurasi DHCP-nya di router 3. Oke, di sini kita buka. Di sini kalian bisa cek dulu untuk interface-nya ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan dulu. Sini kita aktifkan interface FA0/0. Terus lanjut buat sub interface-nya. Oke, di sini kita sudah memasang IP untuk setiap VLAN-nya. Sama seperti tadi, di sini kita juga suruh untuk konfigurasi DHCP server. Oke, di sini kita sudah konfigurasi DHCP-nya. Sekarang kita bisa coba nih untuk request IP DHCP kita.
di VLAN 50 dan 60 seperti biasa ya teman-teman. Ini berhasil. Di VLAN 60-nya kita coba. Sampai di sini juga udah berhasil ya teman-teman. Udah successful. Coba di switch 4. Nah, di sini juga udah berhasil. Konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan multilayer switch 1. Untuk langkahnya itu sama seperti part 1 dan part 3 yang sebelumnya, dimana kita disuruh buat VLAN dulu, terus memasukkan interface trunknya dan konfigurasi DHCP servernya. Kalian bisa ikutin aja ya teman-teman, dan kalian bisa cek dulu untuk setiap interface-nya. Kita jangan lupa untuk menerangkan interface yang mengarah ke multilayer switch 1. Kalian bisa cek aja interface-nya dulu. Maka di sini di switch 5-nya sudah nih, sekarang kita lanjut di switch 6-nya yang ini. Nah, di switch 6 ini ada 3 VLAN, yaitu VLAN 70, 80, dan 90. Seperti tadi, jangan lupa juga untuk terangkan dari switch 6 ini ke arah multilayer ya teman-teman. Oke, di switch 5 dan switch 6 udah, kita lihat instruksinya di multilayer. Kita disuruh untuk memasukkan IP di setiap VLAN di multilayer switch satunya. Kita buat dulu VLAN-nya yang VLAN 70. Selanjutnya, di multilayer ini kita akan konfigurasi trunking yang arah ke switch 5 dan switch 6. Kalian kalau di multilayer itu menggunakan perintah encapsulation dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasangkan IP VLAN-nya masing-masing. Di sini kita sudah konfigurasi IP-nya. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP server pada semua VLAN. Di sini kita sudah konfigurasi DHCP servernya. Sekarang kita akan coba DHCP-nya di VLAN 70, 80, dan juga 90. Oke, di VLAN 70 ini bisa. Kita cek di VLAN 80-nya. Di sini juga sukses. Sekarang terakhir kita cek di VLAN 90-nya. Oke, di VLAN 90 juga sudah berhasil ya teman-teman. Tandanya ini kita sudah berhasil konfigurasi DHCP servernya. Atau di sini kita bisa coba kirim surat dari sini. Ini. Nah, di sini juga udah sukses ya teman-teman. Kita bisa coba mungkin cek resultnya di multilayer switch 1. Nah, dari sini multilayer switch 1-nya itu belum exclude address-nya. Kita kembali lagi ke multilayer switch-nya. Oke, di sini kita coba cek lagi resultnya. Nah, di MLS 1 atau multilayer switch 1 itu sudah tercentang semua ya teman-teman. Oke, kita mungkin lanjut ya ke part yang kelima, yaitu di sini konfigurasi VLAN di multilayer switch 2. Berarti yang ini. Oke, di sini kalian bisa buka. Nah, di multilayer switch 2 ini nantinya akan ada VLAN 100. Kita buat dulu. Dan di sini untuk IP-nya dia akan pakai IP address 192, 168, 101. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan interface yang terhubung di multilayer switch 2 ini yang masuk ke VLAN 100. Itu di sini ada FA0/1 ya teman-teman. Terus di sini juga ada instruction konfigurasikan alamat IP manual di server untuk server DNS dan server web dengan IP berikut ini. Langsung aja ya, kita mulai dari server DNS-nya yang ini. Untuk IP-nya akan pakai 100.2. Default gateway-nya ini akan memakai
titik 100.1 ya teman-teman. Untuk DNS servernya itu 100.2. Lalu kita lanjut untuk web servernya. Di sini kita pakai 100.3. Terus di sini lakukan konektivitas, pastikan semua server dapat melakukan ping ke multilayer. Oke, kita coba cek yang di sini dulu di server webnya. Online prompt. Kita coba. Kalian ping di sini titik 100.1. Nah, di sini udah berhasil ya teman-teman. Kita coba di server DNS-nya. Sini juga sudah reply. Oke, sekarang kita lanjut ya ke part yang ke-6. Kita disuruh konfigurasi point-to-point addressing between router untuk smart router dan untuk multilayer switch 2. Di sini konfigurasikan IP address pada smart router dan multilayer switch. Sesuaikan IP yang tertera di display. Lakukan konektivitas. Oke, langsung aja kita akan memasukkan IP pada semua routernya. Di sini mungkin kita bisa mulai dulu dari yang sebelah kanan. Untuk yang multilayer switch 2-nya, ini kita masukkan IP-nya. Kalian bisa cek dulu masing-masingnya ya teman-teman. Nah, di sini kita nggak bisa langsung memasukkan IP, kita harus dulu menjalankan perintah no switch port. Sekarang kita baru bisa masukkan IP-nya sesuai yang ada di display 0/3. Oke, di multilayer switch 2 sudah. Sekarang kita lanjut ke yang sampingnya di router 4. Kalian bisa cek dulu ya teman-teman untuk interface dan IP-nya. Oke, di sini kita bisa ulang aja. Oke, sekarang router 4 udah. Kita lanjut di yang router 5-nya. Seperti tadi kan bisa cek dulu, lalu ikutin saya ya teman-teman. Oke, di router 5 juga udah. Sekarang kita bisa lanjut di router ini, router 1. Oke, di router satunya ini udah. Kita lanjut lagi di router 2-nya. Di router 2-nya udah, kita lanjut ke router yang ini. Di router 3-nya udah, kita lanjut ke yang multilayer switch 1. Di sini kita lanjut untuk yang mengarah ke multilayernya. Di sini di router 3-nya udah ya teman-teman, kita lanjut ke multilayer switch 1-nya. Oke, kita coba di router 2-nya. Sorry. Beratnya masih 80 ya teman-teman, kita coba nyampai 100. Oke, di sini udah 100. Itu artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi point to point-nya. Nah, kalian bisa lihat juga di sini itu udah hijau semua ya teman-teman, sudah menyala. Oke, nanti kita akan lanjut ke part yang ke-7. Setelah tadi kita konfigurasi yang part 6, kita akan konfigurasi ke part yang ke-7, di mana kita akan konfigurasi dynamic routing. Kita akan pakai AEGRP pada router 1, 2, 3, dan multilayer switch satunya. Di sini terdapat beberapa ketentuan. Gunakan EIGRP S10, terus gunakan wildcard, dan kita disuruh untuk disable auto summary. Untuk konektivitas, pastikan status AEGRP NIC port up di semua router, terus tabel routing selesai, dan semua PC di jaringan RRP dapat saling melakukan ping. Nah, kita akan konfigurasi router AEGRP di router satunya. Di sini kita akan konfigurasi yang mengarah ke sini aja. Kita akan pakai AEGRP. Sedangkan yang area hijau ini, interface ini, dan ini itu, dia akan memakai yang router OSPF. Oke, langsung aja konfigurasi AEGRP-nya. Kalian bisa ke router satunya. Nah, ini. Kalian bisa perhatikan dulu topologinya. Sini kalian bisa masukkan perintah router EIGRP 10. Lalu no
auto min summary. Baru kita bisa memasukkan networknya. Di router 1 ini kita akan hanya konfigurasi dua interface saja yang mengarah ke router berapa. Jadi di router 1 kita akan konfigurasi dua interface yang mengarah ke router 2 dan router 3. Oke, kalian bisa masuk. Oke, langsung aja yang pertama itu yang mengarah ke router 2 yang ini kita tuliskan networknya. Kita tuliskan. Jadi teman-teman di sini saya harusnya masuk ke konfigurasi router satunya. Oke, di router 1 sudah. Kita akan lanjut di router yang kedua. Di router 2 ini juga kita akan mengadvertise dari VLAN-nya. Router 2 kan dia terhubung ke VLAN 10, 20, 30, dan 40 ya teman-teman. Di sini kalian bisa masuk lagi ke router EIGRP 10. No auto min summary. Nah, kita advertise dulu yang mengarah ke router 1. Itu yang ini karena 1 dan 2 networknya sudah pasti akan titik 0. Ini udah ada informasi bahwa ini sudah menjadi network atau tetangga. Nah, baru setelah itu kita advertise network dari VLAN 10, 20, 30, dan 40. Oke, di router 2-nya sudah. Kita akan lanjut di router yang ketiga. Router 3 ini nantinya kita akan konfigurasi jalur yang mengarah ke router 1, yang ini, dan jalur yang mengarah ke multi-layer switch, serta kita akan mengadvertise VLAN yang terhubung di si router 3-nya, yaitu VLAN 50 dan 60. Kalian bisa buka routernya lagi, masuk ke router 3. Di router 3 sudah, kita lanjut di multi-layer switch satunya. Karena di multi-layer switch kita jalankan dulu perintah IP routing. Baru router EIGRP 10. Sorry. Terus no auto summary. Terus kita masukkan networknya. Dan di sini tuh di MLS itu ada VLAN 70, 80, dan 90 ya teman-teman. Nanti kita juga advertise-kan. Sekarang kita mungkin bisa coba ya teman-teman untuk konektivitasnya. Mulai dari misal routernya dulu. Yang ini. Kita bisa coba do show IP EIGRP. Nih. Di sini terdapat networknya itu 10.5 ya teman-teman, dan juga ada 10.26. Oke, di router 3 sudah. Mungkin kita bisa coba cek juga dengan do show IP route. Ini artinya itu sudah terkonfigurasi ya teman-teman. Kita bisa cek di router 1 dan router 2-nya. Nah, ini kita sudah selesai dalam konfigurasi routing EIGRP-nya nih. Kita bisa coba cek resultnya. Di sini kita bisa lanjut aja. Di router satunya itu kita belum melakukan OSPF 1 dan EIGRP-nya. Saja kita ke router 3-nya. Di sini kalian bisa cek result. Oke, di sini di router 3-nya ini kita udah explode ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita bisa cek lagi. Di sini untuk MLS 1-nya sudah. Terus untuk router 1 itu kita masih kurang. Ini router 2-nya udah semua. Lalu router 3-nya juga sudah semua. Kita lanjut ke part 8-nya. Untuk konfigurasi OSPF di router 1, 4, 5, dan MLS 2. Kita buka router satunya untuk konfigurasi OSPF-nya. Seperti yang tadi saya bilang, untuk yang area hijau, yaitu interface, kita akan pakai OSPF. Sedangkan tadi kan IGRP. Hanya konfigurasi interface arah sini, oke? Jadi kita gunakan OSPF dengan ID-nya 1, terus lakukan juga konektivitas. Di router satunya sudah, kita lanjut ke router 4-nya. Oke, di router 5-nya udah, kita lanjut di multi-layer switch 2-nya.
Oke, di sini sudah ada tetangganya ya teman-teman. 21. Coba cek result untuk router 1. Di sini MLS satunya udah. Di sini distribusinya belum karena kita belum konfigurasi. Nantinya kita akan bahas. Oke, langsung aja. Part selanjutnya dimana di part 9 kita akan bahas tentang red distribution tadi. Nah, teman-teman, untuk yang area kuning ini kita tadi kita pakai EIGRP. Sedangkan yang area ini yang biru atau hijau kita pakai OSPF. Nah, karena di sininya pakai EIGRP dan di sininya pakai OSPF, oleh karena itu kita akan coba untuk konfigurasi mutual redistribution. Jadi fungsinya itu untuk seperti menggabungkan dua routing. Kita masuk ke router yang ini, router 1. Karena tadi di EIGRP kita pakai 10, kita tuliskan router EIGRP 10. Nah, langkah konfigurasinya, perintahnya seperti ini. Redistribute OSPF 1. Nah, di router EIGRP dengan ID 10 ini kita masukkan ke OSPF 1. Kemudian kita tambahkan matriknya, itu ada 5. Kita bisa enter. Di sini saya ada typo. Ini saya harus spasi 1. Kita enter. Nah, di sini udah bisa ya teman-teman. Setelah itu kita bisa masuk ke router OSPF satunya nih. Router OSPF 1. Kita juga akan meredistribute langsung aja. Karena sudah masuk ke OSPF satunya nih, di sini kebalikannya teman-teman, kita akan meredistribute EIGRP-nya. Kita tuliskan EIGRP 10 subnet. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa coba kirim paket, misal dari yang VLAN 20 ke sini, itu udah sukses ya teman-teman. Terus dari VLAN yang 60 ke web servernya itu juga udah sukses. Nah, kita lanjut ke yang part 10, dimana di sini kita disuruh membuat record dan synam di konfigurasi DNS dan web servernya ya teman-teman. Di sini kalian bisa masuk ke yang DNS server dulu, kalian ke service, lalu kalian klik yang DNS, di sini on kan. Ini untuk tipenya itu record, lalu namanya academy sekolahan.id, .com. Terus untuk addressnya itu 192.168.100.3. Habis itu kita add, habis itu kita lanjut bikin yang synamnya. Untuk namanya itu www.academy.sekolahan.com. Terus hostname-nya itu academy.sekolahan.com. Terus kita add. Oke, di sini udah. Sekarang kita konfigurasi web servernya. Kalian bisa ke http, terus di index, ini kalian klik edit. Sini kalian ketikkan academy sekolahan ID, juga kalian ganti. Terus ini kita bisa save. Nah, oke, kita udah selesai nih. Oke, kita lanjut ke part yang ke-11. Kita masuk ke MLS 2-nya. IP access, min list, extend, blog underscore, http, enter. Terus ini portnya yang 80 ya teman-teman. Masukkan perintahnya Denny TCP any 192.168.100.0 255 80. Terus kita permit IP any. Kita masuk ke VLAN 100-nya. Interface VLAN 100. Terus masukkan IP access, group, log. Nah, di sini kita udah selesai ya teman-teman, tapi di sini karena ada instruksinya yang salah, jadi di sini masih 99%. Kalian bisa cek aja, cek resultnya. Nah, di sini untuk record dan sinemnya itu nggak kedetek, tapi nggak apa-apa karena tadi kan kita udah melakukannya ya teman-teman. Oke, sekian praktek di video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.